Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Akbar Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis usaha buket KIP Yara Floris Cinere. Kegiatan presentasi ini saya laksanakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, MM. Baik, saya mulai dengan latar belakang. Ketika perekonomian Indonesia dihadapkan kepada krisis yang multidimensi, industri kecil menengah atau UMKM tetap bertahan dan mampu berperan untuk melaksanakan fungsinya, baik dalam produksi barang dan jasa, di tengah kondisi usaha besar tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Hal ini cukup beralasan mengingat sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM memiliki prospek untuk dikembangkan, juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar dilihat dari skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, sehingga memiliki ketangguhan dan ketahanan dalam menjaga kelangsungan usaha. Adanya studi kelayakan bisnis akan lebih memudahkan bagi pihak yang berwenang atau pengusaha terkait untuk melakukan pengawasan serta pengendalian. Usaha UMKM saat ini mulai menunjukkan eksistensinya di dunia bisnis. Kehadirannya semakin memberikan pengaruh besar atas perekonomian negara, bahkan mulai menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Indonesia. Usaha bidang industri kreatif Yara Floris terus berkembang dan berinovasi. Namun, apakah sudah memenuhi aspek-aspek dari studi kelayakan bisnis? Baik, kita mulai studi kelayakan bisnis dengan pertama itu dengan nama dan alamat usaha. Jadi nama usaha dari studi kelayakan bisnis kali ini adalah yang pertama, namanya Yara Floris, dengan alamat Jalan Anggrek, Blok F, nomor 8, RT 2, Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Kode pos 16514 dengan nomor telepon yang tertera di layar. Kemudian untuk bentuk dan bidang usaha perusahaan Yaris Flores. Jadi bidang usaha yang dijalankan oleh Yara Floris ini merupakan UMKM bidang bisnis industri kreatif, yakni bergerak dalam bidang jasa dengan merangkai menyusun bunga menjadi karangan dengan bahan utama bunga segar, bunga plastik, hijab yang dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk karangan seperti karangan buket, uang yang disusun menjadi karangan, dan lain sebagainya. Bentuk usaha Yara Floris adalah bentuk usaha perorangan, yaitu usaha orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya produser khusus. Selain itu, perusahaan perseorangan mempunyai kebebasan untuk bisa berkembang dalam menjalankan bisnis usahanya tanpa ada paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya. Tanggung jawab yang diemban oleh pemilik pun memiliki sifat yang tidak terbatas. Kemudian gambaran umum usaha, produk usaha kreatif atau UMKM yang banyak digandrungi para usahawan saat ini, salah satunya usaha buket bunga dan gift shop. Pada UMKM Yara Floris yang berlokasi di Jalan Anggrek Blok F, nomor 8, RT 2, Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, maraknya usaha buket bunga yang berada di kios-kios bunga mulai ketinggalan zaman. Karena saat ini banyak sekali inovasi produk buket yang dikreasikan menjadi berbagai bentuk dan bahan. Tidak hanya bentuk monoton seperti hanya buket bunga segar. Awal mula berdirinya usaha ini dimulai dari kesenangan pemilik terhadap tanaman-tanaman yang bisa dijadikan hiasan di dalam ruangan. Maka bermula dari tahun 2018, pemilik yang hanya menjual buket bunga segar mulai menerima permintaan dari konsumen untuk menginovasikan berbagai unsur menjadi buket, seperti halnya jilbab segi 4 yang dapat dibentuk menjadi buket hingga atau dapat dimasukkan ke dalam kotak sebagai seserahan. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Jadi segmentasi pasar atau segmenting. Segmentasi pasar dari produk buket ini ialah kalangan anak-anak dewasa berbagai tingkat pendidikan. Pekerjaan Yara Floris memiliki fokus dalam hal segmentasi pasar dari produknya, yakni kalangan menengah, kalangan mahasiswa, dan lain-lain. Target konsumen dari Yara Floris ialah masyarakat terutama yang akan memilih acara atau kegiatan seperti hajatan, pesta, dan acara perkantoran. Selain itu, mahasiswa dan pelajar yang setiap bulannya
tertentu akan mencari hadiah atau gift maupun buket untuk dijadikan hadiah. Kemudian untuk position, dalam setiap varian buket gift hadiah yang disediakan oleh Arab Lorries sudah terjamin kualitasnya, bahan baku bunga segar dan proses pengolahan langsung yang membuat produk tetap fresh dan bersih. Apabila konsumen menginginkan varian bunga yang cukup langka, konsumen harus memesan beberapa hari sebelum buket dibuatkan. Untuk pesaing, Yara Florist saat ini tidak terlalu khawatir karena dari keunggulan kualitas produk dapat bersaing di pasaran, dan sejauh ini jumlah pesaing yang ada masih terbilang sedikit. Kemudian dari aspek keuangan dan finansial, Yara Florist yang memulai usaha dengan modal awal sebesar Rp17.500.000 kini mulai dikenal oleh masyarakat dan menghasilkan laba yang cukup besar setiap bulannya. Karena setiap hari selalu ada konsumer yang memesan rangkaian bunga, hadiah, keserahan maupun hal yang berhubungan dengan acara dan wisuda. Keuntungan yang diperoleh hingga mencapai 2-3 juta setiap bulannya. Bahkan ketika musim wisuda bisa mencapai 5-8 juta. Aspek teknik dan operasi atau aspek teknik operasi. Usaha yang bergerak pada bidang industri kreatif ini berlokasi Jalan Anggrek 8 Cinere, Jawa Barat. Lokasinya cukup mudah karena berada di komplek perumahan tengah kota yang ramai oleh penduduk dan dekat dengan pusat pembelanjaan, sehingga mudah sekali ditemukan. Usaha ini dijalankan di rumah pemilik yang merangkap sebagai tempat toko owner mensuplai berbagai karangan buket serahan yang bisa langsung dipilih oleh pemilik yang membeli langsung. Kemudian aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perorangan atau perseorangan. Jadi segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Owner bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya. Terhitung sudah sejak 2018 usaha ini berdiri. Semua hal masih dikerjakan secara mandiri oleh owner, mulai dari pemilihan bahan baku, ide merangkai, mencari referensi hingga promosi dijalankan sendiri oleh owner. Karena orang masih merasa sanggup untuk mengerjakan seorang diri. Kemudian aspek sosial ekonomi. Selama hampir 4 tahun berdiri, Yara Florist telah memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar bagi para petani bunga lokal daerah-daerah atau pedesaan. Selain dari petani bunga lokal, owner juga memperluas pasar dengan bekerja sama dengan petani bunga daerah lain guna memenuhi pesanan konsumer dan memperbanyak variasi produk yang dijual. Kemudian aspek dampak lingkungan atau AMDAL. Selain dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan petani bunga lokal, ada dampak lain yang terpengaruh oleh kehadiran penjualan buket bunga segar, yakni tanah yang semakin lama kehilangan kesuburannya karena terus-terusan ditanami bunga secara penghentian dan hanya berhenti ketika musim tertentu saja. Dan itu dampak lain pada hewan dan manusia yang berpengaruh oleh serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga secara berlebih dapat mengaruhi lingkungan sekitar. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Dari hasil analisis yang didapat, Yara Florist merupakan usaha yang sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Usaha ini berpeluang sangat besar dalam pasar. Dalam usaha ini, pembukaan awal usaha yang ditentukan pada saat yang tepat sangat berpengaruh dalam keberlangsungan usaha. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan sangat terasa keuntungan dan kepuasannya dengan memiliki hasil penjualan tahunan kurang lebih mencapai Rp 20 juta. Usaha ini layak untuk dijadikan atau dijalankan karena mempunyai NPV positif, tetapi dengan belum lulusnya surat izin legalitas usaha, maka menyulitkan owner untuk menarik investor. Mungkin demikian presentasi saya tentang proposal SKB atau studi kelayakan bisnis pada perusahaan Yaris Cinere. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.